Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM I012230. Saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip dan asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi sebuah rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Baik, lanjut yang kedua. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Terdapat 8 rumusan Pancasila. Yang pertama, rumusan Muhyamin secara lisan BPU PKI 29 Mei 1945. Kedua, rumusan Muhyamin secara tertulis BPU PKI 29 Mei 1945. Ketiga, rumusan Profesor Supomo BPU PKI 31 Mei 1945. Keempat, rumusan Insinyur Soekarno BPU PKI Juni 1945. Kelima, rumusan Panitia 9 Piagam Jakarta BPU PKI 21 Juni 1945. Yang keenam, rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh ada rumusan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia. Dan yang terakhir, rumusan dalam Undang-Undang Sementara. Adapun historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila. Pertama, sumber historis Pancasila. Kedua, sumber sosiologis Pancasila atau nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Sumber politis Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Lanjut yang ketiga, Pancasila dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Dan dinamika dan tantangan sebagai dasar negara. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengesahan dan pemberlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai undang-undang oleh PPKI dan berlaku tanggal 18 Agustus 1945. Berlakunya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka timbullah tertib hukum atau peraturan hukum yang memuat beberapa syarat. Poin pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, tertib hukum dibagi menjadi susunan hierarki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum atau kaidah norma tertinggi, stat fundamental norm. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat stat fundamental norm dan mempunyai 4 kedudukan. Yang pertama, menjadi dasar karena memberi faktor mutlak adanya tertib aturan. B. Ketentuan hukum tertinggi bagi Undang-Undang Dasar, konvensi, dan peraturan kinerjanya. C.
Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. D. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pokok kaidah negara fundamental. Telah disebut bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stats fundamental norm yang memberikan faktor mutlak bagi adanya res order dan sebagai dasar hukum tertulis, fundamental tertulis maupun tidak tertulis, serta peraturan hukum yang lebih rendah. Pokok kaidah stats fundamental norm menurut hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak. 1. Dari segi terjadinya, ditentukan pembentuk negara, kehendak membentuk negara, dan menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara. 2. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar pokok negara, dasar tujuan negara, terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Bentuk negara, dasar filsafat negara, atau asas keharmonian negara. Adapun isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk merdeka, bukan hanya kemerdekaan Indonesia, tapi kemerdekaan seluruh dunia. Alinea kedua, penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan keadaan kemarin. Alinea ketiga, menjadi keyakinan spiritual, kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, mengandung tujuan negara yaitu melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, sebelum langsung masuk ke materi hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi mewujudkan cita-cita hukum atau res sight. Fungsi terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan suasana kerohanian. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber inspirasi. Baik, lanjut. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bersifat keluarga organis. Keseluruhan naskah terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. B. Batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dasar kesepakatan amandemen tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintah presidental, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan melakukan perubahan secara adendum. Kedua, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 sila Pancasila.
yang menyalakan sebagai aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hubungan formal. Pancasila sebagai norma dasar hukum positif. Hubungan material. Tertib hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tertib tertinggi adalah Pancasila. Ketiga, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan awal cita-cita lahirnya tata tertib hukum. Proklamasi dikumandangkan secara bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan. Hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar. Hukum dasar tidak tertulis, konversi. Poin selanjutnya, keempat. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikenal 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara yang mengalami beberapa perubahan. A. Indonesia berdasarkan hukum Restat. B. Sistem konstitusional. C. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Dan D. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah negara, pemerintah daerah, pemilihan umum, wilayah negara, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa lembaga ketatanegaraan. Yang pertama, MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum. Lanjut, materi berikutnya. Hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian dan istilah hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak bisa dengan pandangan filosofis tentang manusia. Melatar belakanginya, menurut Pancasila tersusun atas jiwa raga kedudukan, kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Istilah hak asasi manusia. Timur Tengah, Hukukul Insan. Barat, Rights of Man. Prancis, Droit de l'Homme. Belanda, Mensenrechten. Indonesia, HAM atau hak asasi manusia. Ada 7 macam-macam hak asasi manusia. Jika dilihat dari objek kepentingannya, terbagi menjadi 7 macam hak asasi manusia. Di antaranya, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi, dan hak asasi atau right to development. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak kemerdekaan dan keamanan pribadi. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 257, 258, dan Quran Surah Al-Fatihah. Hak mengemukakan pendapat terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Hak berserikat dan berkumpul terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 110.
Perkembangan manusia membentuk organisasi disebut negara. Negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Inggris. 1628 Piagam Petition of Rights, 1689 Bill of Rights di Amerika Serikat, 1789 di Prancis, Declaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 Desember 1948 Universal Declaration of Human Rights. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Terdapat 5 poin hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak setiap orang bebas menganut agama menurut kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab ialah hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak individu tidak hilang dan harus dihormati, walaupun didelegasikan kepada wakil rakyat melalui pemilu. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau hak setiap orang untuk hidup layak, memperoleh hak milik, dan memperoleh jaminan sosial. Kemudian, materi terakhir, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan hak asasi manusia dalam pasal 27 sampai 34 dan secara tegas dicantumkan dalam bab 4 pasal 28A sampai 28J. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi pendidikan Pancasila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.